sukacita pagi hari ini. Makanya sebelum kita mulai ibadah, saya undang kita bangkit berdiri untuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk pagi yang ini. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah. Betapa hati kami merindu Tuhan ketika kami datang ke tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Hal yang terindah dalam hidup kami ketika kami boleh berjumpa dengan Engkau. Biarlah hadirat-Mu boleh turun di tempat ini Tuhan. Lewat hadirat Tuhan, jamaah-Mu boleh terjadi di tempat ini ya Bapa. Kami percaya kami boleh dilawat oleh Engkau Tuhan. Dalam istighfar ada istirahat yang yesus. Hindes ikona istirahat istirahat beresan karena. Istirahat istighfar Yesrom mana ada dan karena. Kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami Bapa. Sukacita turun di tempat ini. Damai sejahtera ada di tempat ini Tuhan. Ketenangan dalam jiwa kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Betapa kami sungguh rindu untuk melekat lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami berikan di dalam ibadah kami pagi hari ini Bapa. Dengan rasa ucapan syukur kami Tuhan hanya kepadamu, Allah kami yang hidup. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Hanya kuasa-Mu saja yang boleh bekerja di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami beri hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, setiap kami yang datang tidak sama seperti kami pulang. Kami beroleh kemenangan, kami beroleh sukacita, kami beroleh damai sejahtera-Mu ya Bapa. Kami percaya yang sakit boleh disembuhkan. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami menyembah, kami boleh menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga beroleh Tuhan firman-Mu yang begitu segar pagi hari ini. Diberkatilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan baru boleh turun atas hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur yang sepakat katakan amin. Haleluya. Walaupun kita tidak bisa berjabat tangan, tapi kita bisa memberikan senyum yang terbaik bagi kanan kiri kita. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada lagi di rumahnya di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulanmu pagi hari ini, saya yakin dan percaya, jadikan ibadah ini ibadah yang bermanfaat, ibadah yang berfaedah. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang berkemenangan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah dapat kami membahas kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Terlalu baik Engkau bagi kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan apapun yang kami lakukan semua adalah sia-sia. Haleluya.
dapat menandingi Allah kita. Tidak ada. Haleluya.
Haleluya. Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Tsusaiko di daerah utara sampai dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur, sehingga daun-daunnya cuma hijau dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbagailah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahun uji, dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota adalah Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati di overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk di overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nanti. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik, kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang. Ya, kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara pengasih Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, kalau misalnya Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan, karena 3 bulan dia di sana tak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia, panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar, saudara. Berbagai orang yang lemah lembut, sebab dia akan mewarisi bumi, kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita yang Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan, ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita membuktikan kualitas hidup kita. Ingat ya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Sahabat kerajaan, selamat datang di GBI Bukit Mangkok. Tahun ini
adalah The Year of Emerging Leader, dan kita sudah memasuki bulan yang baru dengan tema Equip. Ibadah akan dilakukan seperti biasa pada jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 5 sore. Kami melanjutkan kepada seluruh bapak ibu yang berusia 64 tahun ke atas untuk bisa mengikuti live streaming pada jam 8 pagi di rumah. Komunitas Mesianik sudah bisa dilakukan secara offline. Bagi warga kerajaan yang belum tergabung dalam komunitas Mesianik, bisa menghubungi bahwa yang tertera di bawah ini. Setiap hari Kamis diadakan PSBB Depok Blessing pada jam 7 malam secara live di Instagram dan Facebook. Selamat beribadah, dan ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Faith, Ya, halo. minggu depan lu ada acara nggak? Kayaknya ada sih. Emangnya minggu depan ada apa ya? Minggu depan konser sih, ikutan yuk. Duh, kayaknya nggak bisa deh. Dan lagi gue juga nggak suka ramah-ramah. Maaf ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Halo Du, lagi apa lu? Minggu depan konser yuk. Minggu depan gue udah buta nih. Lagian gue juga malas ikut konser. Orangnya itu doang. Jadi sorry ya. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hei kamu, iya kamu yang baju itu, please dengerin dulu ya. Di awal bulan Agustus ada konser loh, ikutan aja dulu. Nanti ada seri. Di jemaat yang akan memberikan persembahan bisa taruh di kotak yang paling belakang setelah ibadah selesai. Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi remah bagi kita, sehingga bukan hanya kita menjadi pendengar-pendengar, namun kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran dengan benar. Haleluya. Biarlah hidup kita ini seperti sungai yang mengalir, sungai yang kering, yang selalu merindukan hujan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan
Seperti tanah kering yang merindukan air ya Bapa, seperti rusa yang merindukan sungai Tuhan. Demikianlah jiwa dan kehidupan kami Bapa, rindu dan haus akan Engkau Tuhan, rindu dan haus akan hadirat lawatan kuasa, bahkan juga Tuhan teristimewa dengan firman-Mu. Bapa, mari hari ini Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh terus-menerus dibangun di atas dasar firman-Mu Tuhan. Semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin kuat, bahkan semakin hari dibuat mampu untuk mengerti keinginan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba boleh memperkatakan perkataan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya. Saya akan melanjutkan mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibu Virgi tentang keteladanan, bagaimana kita bisa memperlengkapi orang lain dengan keteladanan hidup kita. Ya, Bapak Ibu, di zaman modern ini masih banyak ternyata orang-orang yang masih mempercayai mitos-mitos tertentu, dan bahkan jarang juga bahkan mitos dianggap sebagai sebuah fakta dan dikerjakan berulang. Bahkan diyakinkan bahwa mitos itu salah, masih tetap saja dikerjakan. Dan mungkin dalam perjalanan kehidupan kita juga mungkin ada mitos-mitos yang kita anggap orang lain sudah ngomong itu salah, itu nggak benar, tapi masih kita kerjakan. Suatu kali Bapak Ibu, saya pindah rumah di daerah BBM. Kemudian saya pindah di rumah yang agak besar. Kebetulan yang punya anak Tuhan rajin beribadah. Setiap hari Minggu dia nggak pernah telat untuk datang ke gereja. Bahkan dia bersaksi bahwa tiap subuh dia berdoa setiap hari 3 jam. Dia punya ruangan khusus. Dia katakan tiap pagi subuh saya berdoa. Satu kali ketika saya pindah dan menempati rumahnya, dia datang ke rumah saya. Papanya Umi, ini nggak bisa disapu. Loh, kenapa nggak boleh disapu? Kalau disapu nanti membuat apa? Rezekinya hilang. Terus saya bilang, saya berpikir, wah ini orang udah rajin ke gereja. Terus Bapak Ibu bisa lihat nih, orang percaya saja beribadah setiap minggu, bahkan katanya berdoa setiap hari, tapi masih terus-menerus mengerjakan sesuatu yang salah dalam hidupnya, dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi pertanyaan, apakah ada mitos-mitos tertentu? Dan hari ini nanti saya akan berbicara tentang keteladanan. Ada mitos-mitos tertentu di dalam keteladanan yang mungkin kita anggap itu benar, ternyata salah. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang produktif di dalam Tuhan, bahkan tidak bisa berdampak lebih besar di dalam komunitas, atau juga berdampak lebih besar di dalam panggilan kita sebagai terang dan garam dunia. Mungkin saya akan bawa kita pada pemikiran ini tentang mitos. Mungkin kita sering berpikir kalau kejatuhan cicak artinya apa? Ayo ngakulah. Kalau kejatuhan cicak artinya apa, Bu Marlin? Udah tahu semua. Kalau kejatuhan cicak katanya nanti akan ada sial, musibah. Terus saya juga lihat jatuhnya di mana? Kalau jatuhnya di kepala sudah artinya berbeda, dan penanganannya juga berbeda. Kalau jatuh di pundak artinya berbeda, penanganannya juga berbeda. Tapi kesimpulannya sama, pasti akan ada musibah yang akan terjadi dan membuat kita takut. Dan kita percaya, ya ada orang-orang percaya dan mempercayai hal itu. Kemudian kalau lahiran terus ada tali pusar, anak dikubur, terus dikasih apa? Bilang pintar belum pelaku ternyata ya. Bapak Ibu, artinya apa? Ada yang
yang tahu artinya. Bahkan mungkin ada yang sudah menerapkan dan melakukannya nggak tahu artinya. Katanya kalau diberi lampu nanti masa depannya cerah. Dan ironisnya saya melihat banyak orang percaya bahkan sudah mengenal Tuhan tapi masih melakukan hal demikian. Kalau saya orang yang kalau nggak sesuai firman Tuhan saya tidak akan kerjakan. Paling besar anak saya aja saya buang di sungai. Orang ngomong nanti anaknya mungkin kagetan, nanti nasibnya nggak jelas. Alah, apa? Orang lain pasang lampu, saya nggak pasang lampu. Nanti Rom Ansel lahir taruh besar, saya buang aja, saya pendam aja. Tapi itulah kadang-kadang kita mempercayai dan mengerjakan berulang-ulang, padahal tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Jangan-jangan ada banyak hal yang kita percayai salah, tapi Bapak Ibu kerjakan. Hari ini kita akan lihat Bapak Ibu tentang mitos. Saya tidak berbicara itu, tapi paling tidak Bapak Ibu bisa paham bahwa mungkin ada yang salah, tapi kita kerjakan berulang-ulang. Mungkin kita tahu itu adalah sebuah kesalahan, namun kita terus-menerus mengerjakan dan mengerjakan. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul mitos keteladanan atau fakta. Mari kita akan lihat Bapak Ibu di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kemarin sudah disampaikan oleh Gembala, tapi saya akan pakai untuk menyampaikan ini. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan ya. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat 16. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang perantuan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya tanya, Bapak Ibu sering dengar yang tua dong harus jadi teladan? Sering? Di asrama ketika mungkin Bapak Ibu masuk mungkin dari sekolah Alkitab atau ada yang masuk asrama, sekolah atau kuliah, pasti ada teriak senior dong harus jadi teladan. Yang tua dong harus memberikan contoh. Yang tua dong harus memberikan teladan. Seringkali kita mendengarkan istilah-istilah seperti itu. Kira-kira benar nggak? Opa? Ada benar, ada enggak? Ada benar, ada enggak. Oke, tapi nanti kita akan lihat benar firman Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan dalam firman Tuhan ketika Paulus memberikan nasihat atau memberikan perintah kepada Timotius sebagai seorang pemimpin jemaat di kota Efesus, Paulus mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di dalam surat di dalam 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa Timotius itu orang yang pemalu. Dia penakut. Mungkin dia penakut dan tidak bisa berbicara atau juga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain karena dia merasa diri muda. Perkiraan usia Timotius pada waktu itu kurang lebih 33 tahun. Dalam pemikiran orang-orang Yunani dan orang-orang Roma, usia 33 tahun itu masih dianggap masih terlalu kekanak-kanakan. Masih belum cakap, masih belum pandai, masih belum layak untuk didengar, belum layak untuk pendapatnya didengar. Dan Timotius berhadapan dengan usia atau fakta bahwa dia adalah orang yang muda dan mungkin orang-orang yang dia layani tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Timotius. Tapi Paulus mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Keteladanan itu tidak berbicara usia. Keteladanan itu berbicara karakter. Keteladanan itu berbicara tentang rupa Kristus di dalam hidup kita. Tidak berbicara tentang karakter, tidak berbicara tentang usia. Kalau kita berpikir dan kalau kita selalu bertanya dan mengatakan yang tua dong harus menjadi teladan, sebenarnya orang yang mengatakan yang tua harus menjadi teladan artinya orang itu tahu standar hidup benar. Mengapa kita terus-menerus meminta teladan? Mengapa kita tidak memposisikan dirinya aku mau jadi teladan? Seringkali orang meminta sebuah teladan untuk pertumbuhan kehidupan kerohaniannya. Bagi saya tidak perlu. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Virgin, Kristus cukup untuk menjadi teladan kita. Kalau engkau terus-menerus meminta teladan, ada kemungkinan engkau tidak pernah memposisikan dirimu sebagai teladan. Kalau engkau terus-menerus meminta dan mencari dan menuntut orang lain untuk menjadi teladan, ada kemungkinan engkau tidak pernah memperjuangkan hidup untuk menjadi teladan bagi orang lain. Mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sedikit demi sedikit. Mungkin kita anggap benar yang tua harus menjadi teladan. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, keteladanan itu tidak berbicara usia. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan usia itu tidak menjadi penghalang besar untuk engkau menjadi teladan. Dan Paulus ingin mengatakan jangan engkau menganggap rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Jadilah teladan meskipun umurmu 33 tahun. Jadilah teladan walaupun engkau baru dibaptis. Jadilah teladan walaupun engkau baru melayani. Jadilah teladan walaupun engkau baru mengenal Tuhan. Dan tidak berusaha meminta dan menuntut teladan dong yang senior teladan, tidak. Ini waktunya untuk bergerak di dalam percepatan Tuhan. Jangan terus-menerus meminta. Yang tua dong, yang senior dong. Mari teladan kita Kristus. Ketika kita menjadikan Kristus teladan dalam hidup kita, saya percaya dengan sendirinya kita sedang menjadikan teladan buat diri kita bagi orang lain. Tapi kalau kita terus-menerus meminta teladan, dan kita sibuk di dalam pencarian itu, hanya kita lupa bahwa kita juga dituntut untuk menjadi teladan bagi orang lain. Tadi saya juga sempat berpikir, tayangan kaki saya tadi mengatakan, paling tidak saya ingat kenapa tidak mau konser gitu ya. Memang harus kita mengerti bahwa ada beberapa faktor kenapa anak-anak muda tidak tertarik ke gereja. Kami bertiga pernah ikut seminar di dalam kepemimpinan khususnya berbicara tentang kepemimpinan, bagaimana memimpin anak-anak muda. Faktor terbesar kenapa anak muda, jadi memang juga harus jadi wawasan. Tapi saya mau sampaikan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi teladan. Keteladanan itu tidak berbicara usia. Keteladanan itu tidak berbicara kita kenal Tuhan lebih dulu, orang lain belum dan sebagainya. Buktinya nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam firman Tuhan, di dalam nanti dikatakan apa? Yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi. Artinya ini ada di mana generasi mungkin generasi yang sebelumnya tidak menjadi berkat buat orang lain, tidak menjadi berkat buat generasi sebelumnya. Generasi tua mungkin, atau yang disebut dengan senior, baptis duluan. Kadang-kadang kan kita bangga dengan saya baptis duluan, saya terjun pelayanan duluan, saya sudah menjadi majelis duluan. Jadi pertanyaan sudah nggak jadi teladan. Saya tidak berbicara memfokuskan kepada generasi tua atau ingin menyanjung yang muda, tidak. Tapi Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa kenapa anak-anak muda tidak tertarik ke gereja. Itu faktor terbesarnya karena memang tidak bisa atau tidak menemukan teladan dalam kehidupan orang tua dan gereja. Banyak anak-anak muda menganggap ya, kalau aku ngumpul juga dengan
kemunafikan dan sebagainya. Tapi mari kita introspeksi. Sekali lagi, keteladanan itu tidak berbicara tentang usia. Bahkan usia bukanlah penghalang untuk kita menjadi teladan. Dan saya puji Tuhan, ini separuh anak-anak muda di tempat ini. Haleluya. Saya percaya firman ini buat kita semua. Mari yang tua tetap menjadi teladan, yang muda jadi teladan juga. Tidak menutup kemungkinan yang tua dapat belajar dari yang muda. Demikian juga sebaliknya, yang muda juga bisa belajar daripada yang tua. Karena keteladanan tidak berbicara tentang usia, keteladanan itu berbicara tentang karakter, keteladanan itu berbicara tentang buah kehidupan. Keteladanan itu berbicara sesuatu yang nampak dalam kehidupan seseorang tanpa melihat usia. Kita bisa belajar dari anak 10 tahun, kita bisa belajar dari anak yang mungkin lebih muda daripada kita. Orang yang bisa meneladani orang lain, saya bisa pastikan bahwa orang itu adalah orang yang rendah hati. Kalau engkau bisa meneladani kehidupan orang lain, saya pastikan kau memiliki hati yang rendah hati, mau belajar, mau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, mau mengerjakan, berusaha, mengupayakan ketika melihat keteladanan. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah mitos yang tua harus menjadi teladan? Tidak. Apakah mitos? Iya. Kenapa? Faktanya keteladanan tidak berbicara usia. Engkau muda, engkau baru dibaptis, engkau baru kenal Tuhan, engkau masih bisa untuk menjadi teladan. Dan Paulus katakan engkau harus menjadi teladan dalam perkataanmu. Perkataan itu adalah kualitas diri kita, Bapak Ibu. Karena apa yang keluar dari perkataan itu keluar dari hati. Jadilah teladan melalui perkataan. Anak-anak muda masih bisa untuk menjadi teladan buat generasi yang ada di atas. Perkataanmu juga harus jujur. Perkataanmu juga menjadi perkataan yang dapat dipercaya. Jangan hanya asal ngomong tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kau bisa jadi teladan. Orang sudah tidak akan lihat umurmu kalau engkau memunculkan buah yang baik dalam hidupmu. Orang tidak akan lihat usiamu, orang akan lihat buah hidupmu. Dan orang akan datang dan melihat dan mau belajar. Sebenarnya memperlengkapi orang lain itu bukan berbicara senior, memperlengkapi junior. Tapi kita semua bisa saling melengkapi dengan keteladanan. Jadilah teladan dalam perkataan. Perkataan kita bisa dipercaya, perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan, perkataan kita tidak merendahkan orang lain, perkataan kita tidak merusak kehidupan orang lain. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Kehidupan sehari-hari kita dapat dilihat dengan jelas bahwa di dalam gereja dan di luar gereja tetap sama orang itu. Kehidupan kerohanian kita, kehidupan keseharian kita dapat dilihat jelas oleh orang lain bahwa benar bahwa ini adalah anak Tuhan. Tidak berbicara usia, Bapak Ibu. Jadilah teladan di dalam kasih-Mu. Kalau hanya karena usia, karena hanya senioritas kita menjadi teladan, kita tidak akan bisa mengerjakan. Tapi ketika kita menjadi anak Tuhan dan kita mengenal Tuhan, sejak hari itu kita terpanggil untuk menjadi teladan. Sekali lagi, jadilah teladan di dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Sekali lagi, berbicara keteladanan itu tidak berbicara senioritas, usia yang lanjut. Tidak berbicara siapa yang lebih dahulu melayani, siapa yang lebih dahulu dibaptis, siapa yang lebih dahulu dibaptis oleh Roh Kudus, siapa yang lebih dahulu dan lebih dahulu tidak.
Kalau kita ingin berdampak bagi tubuh Kristus, jadilah teladan bagi orang lain. Saya tanya sekali lagi, yang tua harus menjadi teladan. Semua orang harus jadi teladan. Gak harus nunggu tua Bapak Ibu. Kadang-kadang yaitu ketika sudah lama tidak menemukan tua, anak muda jadi pergi karena kita. Nah, kalau dibilang senior, saya juga lebih dulu mungkin ada beberapa orang di bawah saya. Tapi mari memposisikan diri, kami semua dipanggil untuk menjadi teladan. Tidak berbicara tentang usia, tidak berbicara tentang senioritas. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya ini, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bapak Ibu, keteladanan itu dikatakan dalam firman Tuhan seperti yang disampaikan Ibu Bilgi, berdampak. Tetapi di sisi lain, keteladanan itu menyelamatkan orang lain. Dan ketika engkau tidak menjadi teladan, bisa saja engkau tidak menyelamatkan orang lain. Ada banyak orang mungkin kecewa, ada banyak orang merasa, buat apa aku menjadi orang percaya, atau buat apa aku masuk Kristen kalau aku melihat kehidupan orang Kristen begini. Memang di sisi lain, tadi saya katakan, tidak usah sibuk Bapak Ibu untuk mencari teladan. Cukup kenakan Kristus sebagai teladan hidupmu. Amin. Maka kau tidak berusaha mencari dan akhirnya kau kecewa. Bapak Ibu berinteraksi dengan mungkin saya atau apa, pasti suatu saat pasti akan ada kekecewaannya. Tapi ketika engkau meletakkan Kristus dalam hidupmu dan dijadikan pola hidup, Bapak Ibu tidak akan kecewa. Semua standar kebenaran Yesus lakukan semua. Kalau ketika Bapak Ibu mau cari teladan dan kemudian Bapak Ibu kagum dengan orang tertentu, aku ingin meneladani, kemudian kita ingin berelasi dengan dia, mungkin 3-4 bulan Bapak Ibu akhirnya tahu ternyata begini. Tapi paling tidak, mari kita semua dipanggil untuk menjadi teladan. Keteladanan tidak berbicara senioritas. Keteladanan tidak berbicara siapa yang dulu dibaptis, siapa yang dulu melayani. Keteladanan tidak berbicara hal-hal yang dialami terlebih dahulu, tetapi keteladanan berbicara tentang karakter, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang buah hidup yang dapat dilihat dan dinikmati oleh banyak orang. Keteladanan itu lebih berdampak daripada perintah-perintah yang kita bisa berikan pada orang lain. Coba kita lihat Bapak Ibu, 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak Ibu ingin berdampak bagi orang lain, itu jangan hanya memberikan perintah-perintah saja, tapi berikan teladan dari apa yang kau perintahkan. Kalau engkau memberikan perintah untuk orang rajin berdoa, berikan perintah untuk rajin berdoa, tapi tunjukkan keteladananmu bahwa engkau rajin berdoa. Kalau engkau memberikan perintah untuk orang melakukan sesuatu, tapi engkau tidak memberikan keteladanan, engkau tidak melakukan apa-apa, tidak ada dampaknya. Balik lagi, kita dipanggil semua, senior, junior, tua, muda, dipanggil untuk menjadi teladan. Karena keteladanan tidak berbicara usia. Jangan karena merasa lebih dahulu dalam kehidupan iman, dalam kehidupan kerohanian, kemudian kita juga tidak mau belajar dari orang lain. Masa paling top, paling semuanya lah mengalami. Orang cerita aku sudah alami. Orang cerita aku sudah alami. Orang baru cerita aku sudah alami. Akhirnya nggak mau belajar dari orang lain. Sekali lagi, ketika aku mampu meneladani hidup orang lain, merendah hati dan mau belajar. Tapi sekali lagi, jangan terus-menerus berupaya untuk mencari keteladanan. Taruh Kristus dalam hidupmu, jadikan teladan. Dengan sendirinya engkau akan memposisikan dirimu sebagai teladan dari orang lain. Yang berikutnya,
2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 dan 3. Silakan dibaca. Saya minta salah-salah untuk membaca buat kita. Silakan salah-salah. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Iya. Yang saya renungkan dari penyampaian firman Tuhan sebelum saya menyampaikan firman, kadang-kadang kita menjadi teladan. Bapak Ibu bisa menilai apakah ini mitos atau juga mitos yang Bapak Ibu lakukan dalam hidup. Menjadi teladan karena jabatan pelayanan. Menjadi teladan karena jabatan pelayanan. Seringkali kita mungkin secara tidak sadar melakukan itu. Kita mengikuti aturan-aturan pelayanan, bahkan aturan-aturan mungkin yang kita anggap sebagai sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan dan menjadikan diri kita teladan bagi orang lain supaya kita dapat diterima, supaya kita dapat menjadi seorang pemimpin di dalam pelayanan-pelayanan tertentu. Dan akhirnya kita menjadikan apa? Upaya untuk menjadi teladan karena jabatan, karena posisi, karena kita dijabal, karena kita pelayan, karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Seharusnya menjadi teladan karena kita adalah dikatakan dalam firman, karena kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Menjadi teladan itu bukan karena kita melayani, bukan karena kita memiliki jabatan pelayanan. Menjadi teladan karena kita adalah surat terbuka, kita adalah surat Kristus. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-18 saya bacakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berseru. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita adalah surat Kristus. Kita adalah cermin kemuliaan Allah. Jadi teladan, sesuatu yang kita kerjakan untuk menjadi teladan orang lain. Kemudian karena kita memiliki jabatan pelayanan, saya pastikan kita telah salah melangkah. Jangan menjadi teladan karena melayani, tapi jadilah teladan karena adalah surat Kristus yang terbuka. Karena mencerminkan kemuliaan Allah, bukan karena aturan-aturan pelayanan yang membuat aku menjadi teladan. Dan saya menemukan banyak orang ketika seseorang dipanggil untuk melayani, mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, dan akhirnya dia menjadi teladan bagi orang lain. Dan saya menemukan perubahan ketika orang itu tidak mendapati dirinya menjabat jabatan-jabatan pelayanan. Ketika sudah berakhir masa jabatannya, ya kembali lagi, standar hidupnya turun lagi. Ada saya lihat, mungkin di gereja ini, saya langsung aja ngomong itu di gereja ini, jabat rajin, gila tidak jabat tidak rajin. Jabat datang tepat waktu, gila tidak menjabat datang ogah-ogahan. Teladan hidup kita karena apa? Jabatan. Kita meningkatkan standar hidup kita supaya menjadi teladan, supaya apa? Mengamankan posisi pelayanan kita, supaya kita dipakai terus, Padahal panggilan kita untuk menjadi teladan karena kita ada surat terbuka, karena kita adalah cerminan kemuliaan Allah, bukan karena aturan pelayanan. Supaya apa? Posisi atau jabatan pelayanan kita aman. Saya menjadikan diri saya teladan supaya saya dipakai terus, tidak.
Seharusnya kita sadar kita adalah surat terbuka yang dapat dibaca dan dilihat oleh orang lain. Kita adalah cerminan kemuliaan Allah. Kalau kau menjadi teladan karena jabatan, penuh dengan kepalsuan. Mari Bapak Ibu renungkan ketika kau menjadi teladan karena kau melayani. Saya pastikan ada banyak kepalsuan-kepalsuan yang kau bangun supaya mengamankan posisi jabatan pelayanan. Ingat, keteladanan itu bukanlah alat untuk mengamankan pelayanan kita. Keteladanan itu mutlak harus ada karena Kristus ada di dalam hidupnya. Janganlah kita bekerja keras untuk menjadi teladan karena jabatan pelayanan. Jadilah teladan karena Kristus ada, karena kau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Karena Roh Kudus berkarya. Jangan berpikir saya menjadi teladan kalau saya seorang pemimpin, giliran tidak memimpin, hidupnya kacau. Giliran sudah tidak mendapatkan jabatan, dulu rajin ini, giliran tidak menjabat, kerajinannya sudah hilang lenyap. Ditelan apa? Tidak menjabat dalam satu jabatan. Saya menyampaikan ini karena ini menjadi kecenderungan kita. Dan mungkin saya akan berbicara sesuatu yang langsung saja. Mungkin juga kita yang melayani, kalau kita ditunjuk singer WL, kita datang jam 7. Giliran enggak ditunjuk singer WL, kita datang jam 8 lebih 10. Keteladanannya karena jabatan, keteladanannya karena aturan. Seharusnya keteladanan itu bukan karena kita terikat oleh aturan-aturan tertentu. Keteladanan murni karena karya Allah dalam hidup kita. Karena kita surat terbuka, karena kita mencerminkan kemuliaan Allah. Hidup kita berkualitas, hidup kita lebih berstandar, kehidupan kita lebih daripada orang lain. Mari belajar supaya kita jangan menjadi teladan karena sebuah jabatan. Untuk mengamankan posisi pelayanan kita, untuk mengamankan jabatan kita sebagai GKM, atau mengamankan posisi kita sebagai koordinator tertentu, tidak. Tapi murni karena Roh Allah bergerak dan berkarya dalam hidup. Seharusnya orang lain melihat keteladanan kita dalam konteks pelayanan, bukan karena jabatan kita. Seharusnya orang lain melihat karena karakter kita. Jangan sampai orang lihat keteladanan kita, datang tepat waktu, kemudian dilihat kalau nggak melayani, waduh datangnya asal-asalan. Saya bersyukur, kemarin saya berjumpa dengan tulang purba. Dia ngomong, saya itu paling nggak suka Pak kalau datang gereja telat. Haleluya. Wah, teladan. Mari kita belajar Bapak Ibu. Mari kita perbaiki pemikiran-pemikiran yang salah. Bahwa keteladanan itu tidak berbicara usia, tidak berbicara senioritas. Engkau yang muda-muda, tunjukkan dirimu. Siapa tahu yang tua-tua butuh teladan darimu. Sama seperti Eli harus mencari firman Tuhan kepada Samuel yang kecil pada waktu itu. Kenapa? Samuel juga tidak menemukan keteladanan dalam kehidupan Eli dan anak-anaknya. Engkau masih bisa jadi berkat bagi orang lain. Gak usah pandang usia, gak usah merasa diri saya muda, masih di bawah umur atau masih belum pantas untuk menjadi berkat. Engkau bisa jadi berkat. Semua orang, sekali lagi saya tegaskan, mungkin buang pemikiran yang tua harus jadi teladan, tapi semua orang harus jadi teladan. Buang pemikiran menjadi teladan karena jabatan pelayanan. Bapak Ibu tidak akan menggenapi panggilan Tuhan menjadi terang dan garam kalau keteladanan itu karena aturan. Kalau keteladanan karena aturan, Bapak Ibu akan menjadi berkat dalam skup yang kecil saja.
Tapi ketika Bapak Ibu menjadi teladan, menggenapi panggilan Tuhan sampai keterangan dan garam dunia, Bapak Ibu tidak berpikir mau ada jabatan atau tidak ada jabatan, ada jadwal pelayanan atau tidak ada jadwal, Bapak Ibu akan tetap sama, terus konsisten dan konsisten. Belajarlah untuk memperlengkapi orang lain melalui keteladanan. Memperlengkapi orang lain tidak mahal, tidak harus memberi sesuatu. Tetapi ketika engkau menjadikan dirimu teladan bagi orang lain, engkau sedang memperlengkapi orang lain tanpa engkau perlu berkata-kata banyak bahwa aku sedang memperlengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Bisa mengundang semuanya untuk bangkit dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Libatkan dirimu di dalam kegerakan Allah yang luar biasa, melalui menjadikan dirimu teladan bagi banyak orang. Kau tidak perlu mempermasalahkan usia atau umurmu. Kau bisa menjadi teladan bagi semua orang, di dalam perkataan, di dalam kasih, di dalam kesucian, di dalam tingkah laku. Kau bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Mari hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi teladan bagi banyak orang, tanpa bergantung pada aturan-aturan atau posisi-posisi pelayanan. Engkau murni menjadikan dirimu teladan karena engkau adalah surat terbuka. Engkau surat Kristus yang terbuka yang dapat dilihat banyak orang. Engkau menjadi teladan karena engkau adalah cermin kemuliaan Allah di muka bumi ini. Biar orang lain dapat melihat Tuhan melalui hidupmu, bukan melihat Tuhan melalui pelayanan, tapi biarlah orang dapat melihat Tuhan melalui karakter hidupmu dan jadikan teladan dirimu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Tuhan, kami boleh terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami semua dipanggil untuk menjadi teladan. Tidak berbicara tentang senior, tidak berbicara tentang junior, tidak berbicara siapa yang lebih dahulu, tapi biar kami menyadari Tuhan, ketika kami hidup dalam Kristus dan menjadikan Kristus menjadi pola atau model dalam hidup kami, kami mau menjadi teladan bagi banyak orang. Kami mau Tuhan semua orang dapat melihat kebenaran melalui hidup kami, Bapak. Kami rindu Tuhan, motivasi kami di dalam melayani Engkau Tuhan dimurnikan Tuhan, supaya Tuhan kami betul-betul menjadi teladan di dalam melayani Engkau, bukan karena aturan, bukan karena jabatan, tetapi murni karena karya Tuhan ada dan hadir dalam hidup kami.
Kau memberkati umat-Mu Tuhan, Kau memberkati setiap kami ya Bapa. Biar berkat Tuhan boleh tercurah atas kami di pagi hari ini Bapa. Biar damai sejahtera dan sukacita Tuhan besar atas kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Para kekasih-kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat damai sejahtera Tuhan. Kiranya tangan Tuhan memberikan engkau kekuatan. Kiranya tangan Tuhan melatih engkau untuk berperang dan meraih banyak kemenangan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan membawa engkau dan untuk menjejakkan kakimu di bukit-bukit batu yang Tuhan sudah Tuhan tentukan. Biar ada banyak kemenangan, sukacita, lebih banyak mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kiranya kasih Tuhan melingkupi hidupmu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berkata dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan.